Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi. Pembacaan nats Alkitab di pagi hari ini buat kita tertulis di Amsal 20 ayat 18. Beginilah bunyi firman Tuhan. Rancangan terlaksana oleh pertimbangan, sebab itu berpeganglah dengan siasat. Shalom, selamat pagi. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kehidupan ini tidak berjalan dengan sendirinya, dan ketika kita mendapati sesuatu itu terjadi, kita spontan berkata bahwa itu adalah insiden. Ternyata kehidupan ini berjalan sebagaimana telah memiliki rancangannya tersendiri, dan bahkan dalam pengetahuan yang secara umum kita mengerti bagaimana hukum alam itu terus berjalan, sebagaimana hal itu berkesinambungan satu sama lain dan saling mempengaruhi. Saudara, bagaimana kita menjalani hidup ini sehingga menjadi orang yang berkualitas? Seseorang yang sukses hari ini, mereka tidak mendapatinya dengan sendiri, melainkan mereka harus menjalani kehidupan mereka dengan berjerih lelah, belajar keras, bekerja keras, dan berdoa terus. Dalam perjalanan kehidupan itulah mereka menemukan titik terangnya. Dan ternyata di balik semua kesuksesan itu ada cita-cita tertinggi, yaitu rancangan yang ada dalam hati mereka. Jika kita tidak memiliki rancangan dalam hidup ini, bagaimana kita akan menapaki jalan kehidupan ini dengan memiliki satu tujuan atau goal? Bagaimana kita akan bisa berkata kita itu sudah mendapatkan apa yang kita impikan atau tidak? Sama halnya ketika seseorang memiliki visi tetapi tidak disertai dengan misi, itu sama saja ingin melihat masa depan tetapi tidak mencoba menapakinya dengan hal-hal yang terukur. Bagaimana visi itu bisa terukur tanpa adanya misi yang jelas? Misi itulah yang menghantarkan seseorang itu untuk memperoleh visinya. Dengan misi yang telah ia jalankan, maka ia mendapatkan hal yang lebih luas, yaitu pandangan jauh ke depan. Melalui renungan hari ini dikatakan bahwa rancangan terlaksana dengan pertimbangan. Jika kita merencanakan sesuatu, maka pertimbanganlah jalan untuk menapaki itu. Mengapa penting sekali pertimbangan? Karena memang dalam satu hal kita mengerti banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi hanya Allah yang menentukan langkah mereka. Ketika kita sudah merancangkan sesuatu dan mempertimbangkannya, berarti kita tahu apa yang kita sedang kerjakan. Persoalannya adalah banyak orang yang tidak tahu apa yang mereka kerjakan, sehingga mereka bekerja asal-asalan, tidak terukur, dan tidak memiliki orientasi yang jelas di balik mengapa mereka harus bekerja. Pertimbangan inilah yang mengatur bagaimana kita harus bersinergi, bagaimana kita harus melangkah, dan apa keputusan yang harus kita ambil sebelum kita menghadapi situasi yang final. Saudara yang terkasih, inilah hidup kita. Kita akan mendapati sebuah pandangan yang jelas bahwa kita harus bisa berterima dengan kenyataan hidup. Kita akan berhadapan dengan realita. Terkadang apa yang kita kerjakan itu tidak sejalan dengan apa yang kita harapkan. Tetapi kita harus jujur dengan diri kita. Kita sudah berjerih lelah, dan ketika kita mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita harus berkata, aku menjalaninya dengan benar. Tergantung Tuhan bagaimana hasilnya di kemudian hari. Yang terpenting adalah aku mempertimbangkan segala langkahku, dan rancangan Allah lah yang harus nyata dalam kehidupanku. Kita sedang menjalani hidup ini sama seperti sedang berperang.
Bagaimana kita akan memenangkan perjalanan hidup ini, bagaimana kita akan memenangkan peperangan ini tanpa siasat. Tanpa adanya siasat yang jelas, maka tidak akan diperoleh kemenangan dalam peperangan. Mengapa itu penting? Karena itu adalah strategi bagaimana untuk menghadapi musuh, bagaimana untuk memperkuat pertahanan. Jika kita berjalan dalam kehidupan ini tanpa memiliki hal yang dapat diandalkan, baik pengetahuan, pengertian, bagaimana kita akan berkata bahwa sepenuhnya itu hanya tergantung bagaimana Tuhan bekerja. Hiduplah sebagaimana Tuhan telah berikan hikmat kepada saudara. Pergunakan itu dan jangan mengandalkan diri sendiri, karena Tuhan berdaulat di atas sejarah. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu yang memelihara hidup kami. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kami pengertian dalam segala rancangan hidup kami, sehingga tidak ada satupun Tuhan pekerjaan pelayanan kami yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Berikan kami hikmat yang daripada surga, sehingga kami mewujudkan kerajaan-Mu dimanapun kami harus melangkah. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.